وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم. Semoga ayat yang kita baca kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu tausiah atau kultum yang akan dibawakan oleh Bapak Haris Amaluddin Ahmad. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara dan Bapak Kasubag, Bapak Kasih dan jamaah wonten Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dimuliakan dirahmati Allah. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur, alhamdulillah kita pasti diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, sempat dan nikmat alam cuaca yang luar biasa ini. Mudah-mudahan puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam senantiasa kita sanjungkan, kita limpahkan pada Nabi Allah Muhammad sallallahu. Para jamaah, ya, saya di sini kemarin agak kaget karena mengisi di kantor Kemenak itu. Kalau bahasa saya ya kemarin, waduh, bahasa kita orang Jawa ngomong ya mungkin ngoyai segara gitu ya. Tapi mungkin kalau bahasa kami apabila di laut tidak ketemu barangkali malah di kalen malah ketemu gitu. Ada sesuatu. Dan alhamdulillah ya
di sini saya tidak akan mungkin dalil karena banyak yang sudah lebih senior, malah nanti bisa dikoreksi apa yang saya sampaikan ada kekurangannya. Jamaah hormati, alhamdulillah kita di sini luar biasa, alamnya yang luar biasa, nikmat yang luar biasa. Ini cerita sedikit, tahun 2000 itu saya pernah puasa di cuaca yang minus 17 derajat. Ya, minus 17 derajat. Kalau orang Indonesia itu mesti mimisan gitu. Ya, tahun 2000 itu saya puasa hanya 8 hari. Nah, 2001 cuman dapat 20 hari gitu. 2002 alhamdulillah 2003 saya sampai 30 hari lolos ya. Ya, kebetulan saya waktu itu merantau di negeri Sakura selama 3 tahun gitu. Pernah ngalami yang puasa yang minus 17 itu. Kalau hujan seharian salju, keluar dari kamar, 1 dengkul itu saljunya. Harus nyeroki dulu puasa gitu. Dan Jumatan selama 3 tahun hanya sekali saya pernah ngalahin Jumatan. Itu pun pas libur di kotanya Nagoya. Di situ kotak kecil segini, nggak kelihatan masjid. Cuman di sana masjidnya waktu itu belum masjid dan saya nggak tahu karena di situ khutbahnya saya nggak tahu karena bahasanya bahasa Inggris, Inggrisnya Inggris orang Pakistan gitu. Khutbahnya lama 35 menit, ya, luar biasa. Ya 2000 itu. Alhamdulillah waktu itu cuacanya luar biasa dingin, imsaknya jam 5:30, maghribnya jam 4. Ya, luar biasa. Kalau kepengen imsak sama maghribnya cepat kita ke Jepang saja itu. Imsak 5:30 pagi, maghribnya jam 4. Berarti waktu itu saya masih di perusahaan, ketika sudah jam 4 saya hanya minum keran untuk buka puasa. Itu yaitu. Tahun 2010 saya ke Jepang, tahun 2013 setelah ke Jepang pas musim panas. Imsaknya jam 2, maghribnya sekitar jam 20 gitu. Saya tanya ke Kiai Nafis itu kalau katanya sumutasihu kalau segitu gimana? Saya yakin tidak akan sehat kalau orang perantau di sana. Imsaknya jam 2 pagi imsak, maghribnya jam 20, jam 8, setengah 9 baru maghrib. Dan saya luar biasa pernah sebulan di sana saya kuat tapi harus yang ber-AC terus. Kalau keluar cuacanya 40 derajat di Tokyo waktu itu. Kalau cuacanya 40 derajat saya bisa atasi Pak. Kalau saya masuk ke ruang ber-AC. Cuman yang saya ketika itu saya jadi penerjemah bahasa Jepang untuk atlet-atlet. Saya bawa pelatih dari Platnas ke Jepang untuk apa namanya sparring partner dan pelatih di sana. Saya itu yang nggak kuat karena sana mahasiswa dan siswanya luar biasa. Nah, ora dideleng wong nang ngarepe, dideleng putih memplak itu gimana itu? Luar biasa. Pakaiannya minimnya biasa. Maaf, kalau anak-anak asana SMA itu roknya di atas dengkul semuanya. Kalau itu luar biasa. Makan, minum. Dan godaannya saya bilang sama Tuhan, ya Allah tambahkanlah pahala saya ya Allah. Wis panas, ngarepe luar biasa gitu. Mana sih? Itu luar biasa. Makanya saya bilang ini innamas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Mudah-mudahan sabar karena tadi itu insya Allah orang sabar pahalanya tanpa batas gitu. Itu pernah saya alami tahun 2010. Jadi musim panas yang lama pendek waktunya saya alami, yang panjang mungkin 15-16 jam sudah pernah alami seperti itu. Alhamdulillah pulang dari Jepang saya ngajar di Jepang. Dan tahun 2019, alhamdulillah saya ke jalan yang benar jadi penyuluh agama Islam. Ya karena saya lulusan IAIN Sunan Kalijaga, ngajaran bahasa Jepang 12 tahun kan dan tersesat waktu itu saya bilang. Ya. Nah pada siang hari ini yaitu tadi kunci sabar. Tadi saya saya tadi sama Mas Sulis ini 10 hari ini Pak Karsono masuk penjara tadi itu. Jadi di penjara itu tadi ngobrol-ngobrol, nah
Tadi ada orang yang 8 kali udah masuk penjara tadi itu, saking ngapalnya, bola-bali masuk penjara. Dan terakhir karena kasus nyolong. Nah, pakainya kunci T. Pada hari ini saya kepangin tadi sabar itu pakainya kunci T. Jebul orang sabar itu pakai kunci T. T yang pertama, orang sabar itu harus tenang. Pembawaan orang sabar itu tenang, tidak gerusa-gerusu. Kalau maaf dalam bahasa Parancanggah tempat saya orang pecicilan gitu. Yaitu orang sabar tindakannya tenang gitu. Bahasanya Mas Sulis itu katanya dulu di SD, air tenang menghanyutkan. Orang sabar tenang, tahu-tahu ada sesuatu yang luar biasa, sesuatu prestasi yang luar. Itu kayaknya di Kementerian Agama Kabupaten Jara gitu. Kayaknya tenang, tapi luar biasa. Indonesia sudah mengakui dengan BPK-nya sama Kopi Siding. Kayaknya luar biasa. Karena satu ketenangannya, ora gerusa-gerusu. Kemarin ada teman di saudara saya, ada dia kabar kecelakaan. Mas, anaknya nang IGD, masih sarungan, jukot motor, terus ke IGD. Kelalen orang helman. Orang gawa dompet sampai situ, anaknya di IGD hanya karena nolong orang yang habis kecelakaan. Karena apa? Tidak sabar, tenang. Dawai takonin deset, Pak, kaki ngapa kemudian jebul anaknya genulungi wong nang IGD, dan jenengan melayu baen karena tidak tenang. Orang sabar itu pertama tenang. Nomor kedua, orang sabar itu teliti. Maka ada orang di toko banyak teliti sebelum membeli. Banget teliti nih, maaf saya cerita ini mandan hibah. Istri saya kalau beli kudung telitinya bukan main. Nganti 5 toko rata-rata mesti saya hubungi. Teliti. Di Hea Hijab, Umi Collection di depan itu dan lain-lain. Orang-orang balik maning nang Umi Collection, jere paling murah. Kalau ke pasar sama, ngolet Lombok ya sing paling murah, tidak salah, cuman sing dintun kan kesel ora kaprah. Sepasar keliling kabeh golet sing paling murah. Telitine pol. Cuman nggak teliti kita milih suami, nggak teliti kayaknya ini. Ya, itu orang sabar harus teliti. Yang ketiga, orang sabar itu tahan. Luar biasa ketika kita tahan digoda dengan luar biasa makanan dan lain dalam insyaallah kantor Kementerian tahan kan godaan, makanya ada WBK. Oke. Wilayah bebas korupsi tahan. Orang bener gue tidak luar biasa. Tapi saya tidak tahan Pak itu Pak Karsono ketika kemarin saya suruh ngisi ke anak amplop lagi kepriwe iki. Saya bilang sabar ketone maneman, ora sabar ono ado gitu. Kalau berkati barang ditolak ya mesti ngesok ora diundang maning. Kemarin gitu. Tahan, maaf nyun sewu tabat, orang sabar itu tahan. Ketika Rasulullah SAW dilempar, dihina, mereka tahan. Rasulullah tahan, malah mendoakan mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau kita umatnya dipendeliki bebas kadang njaluk gelut. Tadi di penjara kenapa Mas gelut ngapa sih? Kayak mencecil begorunya untuk gelut. Tembe dideleng natok, wis njaluk gelut gitu. Berarti tidak sabar. Yang ketiga, yang selanjutnya sabar itu tabah. Tabah itu ketika kita kena musibah, kita harus tabah. Yang selanjutnya orang sabar itu adalah tanggulangi. Ketika ada masalah, maka harus kita tanggulangi. Masalah tidak dicari, ketemu jangan lari. Tadi maaf saya tadi mendampingi PKH luar biasa. PKH itu tadi itu maaf. Teman-teman PKH bilang, Mas, dan apa sih orang pendamping PKH nyong diuber-uber kerja kolektor gitu. Karena jebule pendamping PKH yang orang dang PKH itu akeh sing nggo utang, jaminannya PKH ini luar biasa. Arep nyilih karo dep karo wong koperasine emane ra kaprah, barang kon nyarutang jan bisa ora keton kalah. Sing kemarin kejadian ketika ibunya ngomong sama anak-anaknya, Mas, Mbak, mengko nek anak mas-mas kae ngomong ya, nek ibu ra nang omah gitu. Ketika debt collector-nya datang, anaknya ngomong, tadi ibu bilang kalau ibu nggak ada di rumah, ya konangan dedine. Nah, anak kecil gitu. Tanggulangi. Yang ketiga, yang selanjutnya sabar itu adalah tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ketika sudah itu adalah kita harus tawakal. Ya, ini sebagai gambaran bahwa kunci T itu sabar. Maka
Ya, saya cerita sedikit ini 5 menit lagi. Dulu cerita ini bapak saya dulu pernah jengkel itu nyun sewu dengan waktu itu kepalanya Pak Ngisan apa nggih? Pak Ngisan apa Ngisong nggih? Pak Ngisa. Bapak saya itu kusir dukar dulu di Madukara. Makanya bisa nguliahkan anak 3 karena kusir dukar jebule sabetannya akeh gitu ya. Oke. Anak sabetannya akeh. Setelah jadi kusir dukar dari Madukara ke Paracangga, bapak saya jadi guru agama, lalu di KUA Madukara. Nah, di KUA Madukara itu sebelumnya KUA Madukara itu bapak saya nyalon kades. Waktu itu nang alun-alun Ketayasa nggak jadi kades. Ketika jadi di KUA Madukara, bapak saya dicalonkan lagi jadi kepala desa. Sampai Pak Sodikin lawannya itu menyerahkan ke bapak saya, Pak Halimi, pendukung saya buat Pak Halimi gitu. Adik-adik bapak saya udah beliin rumah Pak di Kudaya Sawangan. Mas Limi kayak rumahnya nggak aku jadi kepala desa situ. Lapor Pak Ngisa, aja kok rasa jadi lurah. Bapak saya, lah terus Pak Ngisa waktu itu diam saja, wes pokoknya jadi lurah. Wah, orang-orang pada demo itu karena sudah dicalonkan, bapak saya sudah sempat mutung sama keluarga, metu kang kemana apa ya. Wes meh jadi lurah orang diolehaken. Alhamdulillah seminggu setelah itu bapak dapat SK jadi kepala KUA di Madukara. Yaitu sebuah dari sempat mutung itu dulu waktu itu. Wes jadi kades disangoni, wes dikapakna dibadai tidak. Itu. Nah ini saya masih ingat betul waktu itu. Jadi di sini karena bapak saya meninggal 2016, saya masuk KUA, dimasuk di sini 2019. Jadi insya Allah bapak saya sudah gitu. Jadi sebagai mengenang almarhum meneruskan perjuangan bapak, alhamdulillah sekarang di Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Ini bapak saya namanya Ahmad Halimi dulu di KUA Madukara. Saya sering itu jam 6:30 sembatiri bapak ke Celapar kemana. Waktu itu ada kawinan di sana malah bapak mutung karena yang mau nikah belum mandi ditinggal lunga. Bapak saya orang mutungan. Balibe malah masa pengulung tadi pengantin adus tinggal lunga dan lain-lain. Ya ini sebagai luar biasa ya matur nuwun sekali Kementerian Agama yang telah mengapresiasi kegiatan-kegiatan kali ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah SWT dalam rangka berpuasa di Ramadan tahun ini. Dan insya Allah diberikan kekuatan serta mungkin diberikan lagi sebuah kebarokahan dalam kegiatan Ramadan ini. Begitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang disampaikan oleh Bapak Arif Abdul Ahmad, penyuluh Kecamatan Banjarnegara. Kami selaku MC dan Pak Mamal selaku penyuluh penceramah, apabila ada kata yang belum dikenal, bapaknya mutung, kita akhiri acara ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. 97 kan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, metu lah, arep dikuwades ora sih.